Metode Simpson. Dalam analisis numerik, kaidah Simpson atau aturan Simpson adalah salah satu metode integrasi numerik, yaitu hampiran numerik dari integral tentu. Simpson adalah metode integrasi numerik yang diberikan oleh Thomas Simpson dan dinamakan metode Simpson. Meskipun ada beberapa aturan Simpson, yang paling mendasar adalah dua aturan Simpson, yaitu aturan 1 Simpson atau disebut dengan aturan sepertiga Simpson dan aturan 2 Simpson, yaitu aturan 3/8 Simpson. Pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas mengenai aturan 1 Simpson. Kaidah Simpson dapat diturunkan dengan menghampiri integran fx atau garis biru pada gambar dengan interpolasi kuadratis px atau garis merah pada gambar. Fungsi f diaproksimasi oleh polinomial interpolasi derajat 2 di titik-titik x0 sama dengan a, x1 sama dengan c, atau a tambah b bagi 2, dan x2 sama dengan b, atau dapat dilihat lebih jelas dari gambar. Sehingga dari pernyataan tersebut diperoleh rumus metode Simpson yang biasanya digunakan dalam perhitungan, yaitu integral b sampai a fx dx akan mendekati nilai dari b min a bagi 6 dalam kurung fa ditambah 4 fa tambah b bagi 2 ditambah fb. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa nilai yang diperoleh merupakan nilai pendekatan atau hampiran atau aproksimasi dari nilai eksaknya, sehingga pasti terdapat error pada perhitungan. Error merupakan selisih antara nilai eksak dikurang dengan nilai hampiran atau nilai aproksimasinya. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan rumus yang tertera pada gambar, dapat diketahui bahwa error dalam metode Simpson akan bernilai H⁵ dibagi 90 F4. Cara mudah untuk menghitung error adalah dengan mencari selisih antara nilai eksaknya dikurang dengan nilai hampiran yang diperoleh dari metode Simpson. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kaidah Simpson banyak digunakan, misalnya oleh arsitektur perkapalan untuk menghitung kapasitas kapal atau sekoci. Contoh soal. Oke, kita akan coba mengerjakan contoh soal integrasi numerik dengan metode Simpson. Ini ada fungsi ya, x pangkat 3 diintegralkan dari 0 sampai 2, di mana y-nya ini lebih dari 0. Nah, ini adalah contoh grafiknya. Oke, kita mulai. Sebelumnya kita akan menuliskan rumusnya dulu. Ini dari A sampai B, fx diintegralkan, nilainya akan mendekati b min a per 6, fa tambah 4 dikali f a plus b per 2 tambah fb. Jadi kita coba ya. Ini a-nya sama dengan 0, b-nya sama dengan 2. Jadi kita masukin 2 kurang 0 per 6. Ini dikalikan fa ya. f0 tambah 4 dikali a plus b per 2 itu berapa? 2 tambah 0 bagi 2, berarti kali f1 ya. Tambah fb. Fb itu f2 berarti ya. Jadi coba kita hitung. Ini sepertiga. F0, 0 dimasukin berapa? 0. F1, 1 dimasukin 1 kali 4, 2. Dia masukinnya 8. Sekarang 8 tambah 4, 12, terus bagi 3, 4. Oke, ini 4 ya jawaban berdasarkan metode Simpson ini. Coba kita akan uji dengan solusi eksaknya. Ini integral dari x pangkat 3 adalah 1/4 x pangkat 4 dari 0 sampai 2. Oke, berarti 1/4. 2 pangkat 4 kurang 0 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 itu 16, 16 bagi 4, 4. Oke, jadi sama ya. Ini juga sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa jika fungsi berpangkat 3, maka errornya adalah 0. Oke, terima kasih. Perhitungan menggunakan program komputer.
Jadi selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan metode numerik menggunakan metode Simpson melalui bahasa pemrograman Python. Nah, sebelumnya untuk metode Simpson sendiri seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, diperolehnya dari rumus ini. Kemudian yang pertama dalam menyelesaikan menggunakan Python, kita melakukan import modul math dulu. Import modul ini digunakan agar kita bisa melakukan atau menggunakan fungsi-fungsi matematika. Kemudian pada baris ketiga, pengguna akan diminta memasukkan fungsi dan akan disimpan ke dalam variabel fungsi. Kemudian pada baris keempat, dibuat variabel f yang berisi fungsinya. Jadi lambda x ini adalah membuat fungsi x, kemudian eval dalam kurung fungsi ini adalah fungsi yang sudah diinputkan pengguna akan diparsing atau dimasukkan ke dalam fungsi x ini. Kemudian pada baris kelima, itu ada variabel b yang berisi batas bawah, inputan pengguna yang berisi batas bawah. Kemudian sama seperti baris kelima tadi, baris keenam juga berisi inputan pengguna yang berupa batas atas yang nantinya akan disimpan ke dalam variabel a. Kemudian pada baris ketujuh, itu ada variabel P yang berisikan operasi matematika, yaitu A min B dibagi 6. Jika kita lihat di rumus, itu sama dengan yang depan ini. Kemudian variabel Q ini berisi operasi A plus B dibagi 2, sama seperti pada rumus di sini. Untuk A dan B dalam program ini dan juga antara rumus, ini terdapat perbedaan ya. Kalau semisal di sini A berupa batas bawah, kalau di sini batas bawah itu B. Kemudian dilakukan operasinya menggunakan rumus metode Simpson, yaitu P, yaitu A min B bagi 6, dikali dengan fungsi B yang berisi fungsi yang X-nya B, ditambah 4 dikali fungsi yang X-nya Q, ditambah fungsi yang X-nya A, sama seperti dengan rumus. Kemudian pada baris terakhir akan dilakukan print atau menampilkan hasil integral Simpson yang berisikan Y, atau fungsi yang sudah disimpan di variabel Y yang sudah dikerjakan sesuai rumus tadi. Sekarang mungkin kita coba menggunakan contoh soal yang ada pada slide. Untuk f(x) sama dengan x kuadrat. Di sini dapatkan 2,667. Kita masukkan x kuadrat dengan batas bawah 0 dan batas atas 2. Kita dapatkan sama 2,666 sekian atau dibulatkan 2,667. Kemudian kita juga coba menggunakan contoh soal yang pada sebelumnya yang menggunakan manual, yaitu X pangkat 3 dengan batas bawah 0, batas atas 2 didapatkan 4. Sama seperti pengerjaan manual kemarin. Manual yang sudah dilakukan Elwan. Mungkin itu untuk penyelesaian metode numerik menggunakan metode Simpson. Sekian dari saya. Sekian penjelasan dari kami. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.